Halo sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan saya teman-teman selalu sehat dan kuat, dilindungi dari virus corona, dan kalau Anda terdampak, Anda disembuhkan. Amin. Teman-teman, saya akan membuat hal yang penting. Saya akan menyampaikan satu hal yang penting buat teman-teman semua lewat video ini, dimana saat ini kita banyak sekali sepertinya mengalami banyak masalah dari luar, ya, khususnya yang teman-teman menjalankan VTube. Banyak yang isu-isu di luaran yang kadang-kadang yang membuat kita agak ragu, ya kan teman-teman, seperti itu. Dan khususnya juga saat ini saya dapat banyak sekali chat dari luaran sana. Saya minta maaf teman-teman, saya tidak bisa layani satu-satu, dan saya harap Anda bisa melihat YouTube saya dan menjawab semua apa yang Anda tanyakan, karena sangat banyak menghubungi saya lewat WhatsApp pribadi. Saya harapkan lewat video ini bisa menjawab apa yang sedang terjadi teman-teman. Kali ini saya akan membahas 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah pesan manajemen, ya, manajemen VTube terbaru. Kemudian yang kedua adalah VTube tidak bisa login dari tadi malam, ya. Itu saya akan bahas juga. Kemudian yang ketiga adalah membahas haters yang disampaikan oleh haters. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama teman-teman. Saya menyampaikan kepada Anda semua bahwa seperti pada thumbnail saya dikatakan bahwa saya minta maaf, ya. Ada yang saya wakilkan di situ, juga saya pribadi menyampaikan kepada Anda. Nah, teman-teman, pada poin pertama yaitu pesan manajemen untuk para member-member VTube, ya. Kalau Anda melihat perbincangan dengan Pak Mr. Jack dengan Pak Prabowo, ya, itu di dalam perbincangan Zoom. Ada tersebar juga di YouTube, teman-teman, Anda bisa melihat itu. Cuma di video saya tidak tampilkan video-video karena saya menjaga channel saya, satu saat mungkin bisa orang mengklaim gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu saya hanya mengutip yang disampaikan oleh mereka-mereka ini, ya. Nah, jadi Pak Prabowo menyampaikan ada beberapa hal teman-teman, khususnya para member-member kita-kita, ya, yang menjalankan VTube. Dia menyampaikan minta maaf kepada seluruh member karena selama ini seolah-olah manajemen diam, ya, dan itu membuat para member seperti was-was. Tetapi bukan mereka diam karena ingin tidak menyampaikan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, bukan hal itu. Tetapi selama ini di samping pandemi juga mereka fokus untuk mengurus regulasi perizinan yang lebih baik, khususnya untuk e-commerce, sehingga mereka seolah-olah diam teman-teman. Nah, itu alasannya. Makanya Pak Prabowo sudah menyampaikan juga permintaan maafnya. Lalu Anda bertanya ke saya, berarti perizinan selama ini tidak sah dong, yang Mas Dema biasa tunjukkan? Itu sah, tetapi di VTube ini ada proses-proses selanjutnya yang akan kita lakukan. Ada 5 fase teman-teman, dan ini butuh namanya regulasi-regulasi berikutnya. Untuk misalnya e-commerce harus punya izin, tetapi untuk izin kita beroperasi di Indonesia itu sudah resmi teman-teman. Nah, itu kemudian dia menyampaikan bahwa member VTube adalah segalanya. Artinya teman-teman yang sudah jalan VTube adalah segalanya buat perusahaan ini. Kita adalah semua satu rumah di VTube, ya. Jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan terlalu negatif teman-teman. Nanti Anda terlalu dihantui dengan rasa takut dan Anda tidak bisa berdaya dan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian dia menyampaikan bahwa ada waktu yang tepat, ya. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa mereka seolah-olah tidak menyampaikan sesuatu, tetapi dia juga menunggu, manajemen juga menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan ke kita semua, ya, untuk sesuatu hal yang baik. Dan pastinya teman-teman, dalam waktu dekat kita akan mendapatkan informasi yang sangat bagus, informasi yang sangat menggembirakan untuk para VTuber. Dan ada satu hal lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bahwa kita sudah punya kantor, sudah membeli kantor, ya, dan sedang direnovasi. Cuma belum diinformasikan kepada member-member VTube karena belum diinformasikan saja haters sudah kepo.
ya, apalagi kalau udah diinformasikan. Apa yang kadang-kadang disampaikan oleh haters itu adalah terlalu melebih-lebihkan, kemudian menonjolkan hal negatifnya saja, ya. Jadi tunggu saja teman-teman, intinya bahwa kita sudah punya kantor juga di Indonesia yang beroperasi nanti di Indonesia. Tentunya kita tunggu yang terbaik, tetap berdoa untuk VTube melakukan yang terbaik buat kita semua teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang banyak saya dihubungi dari luaran sana, yaitu tidak bisa login di VTube. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan gini, kasus ini pernah terjadi juga beberapa bulan yang lalu dan sudah biasa terjadilah. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, tidak usah terlalu khawatir, ya. Seolah-olah wah VTube sudah tutup, VTube sudah scam dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa VTube ini adalah suatu aplikasi di mana membernya sangat berkembang begitu pesat, ya. Jadi kemungkinan ada masalah-masalah server itu tidak bisa kita pungkiri, akan terjadi seperti itu teman-teman. Jangankan itu, sekelas YouTube saja juga sering mengalami masalah seperti itu. Beberapa belakangan ini kita pernah juga mengalami nggak bisa mengakses YouTube, mau upload video nggak bisa, mau masuk di YouTube juga nggak bisa. Jadi ini hal yang wajar lah. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, jangan dengarkan kata haters seolah-olah sudah scam, sudah diblokir dan lain-lain. Teman-teman pasti bisa. Saya ada di grup, buat satu grup, kemudian teman itu ada dari Malaysia juga, ya, grup semua member VTube yang ada di seluruh Indonesia ada di dalamnya, ya. Kemudian katanya di Malaysia bisa, jadi bisa mengakses VTube. Artinya apa? Kemungkinan juga bisa faktor jaringan di Indonesia, atau mungkin lagi perbaikan server, atau hal-hal lain yang kita tidak bisa duga. Tapi intinya perusahaan selalu memproteksi dan melakukan yang terbaik buat kita teman-teman. Dulu saya ingat 3 hari kalau tidak salah, itu tidak bisa ngerjain misi, tidak bisa login. Nah, saat itu saya menggunakan aplikasi pendukung, ya, untuk memperkuat jaringan, bisa login. Nah, 3 hari itu saya mengerjakan misi. Kemudian teman-teman yang tidak menggunakan APN atau aplikasi pendukung untuk mendukung jaringan tidak mengerjakan misi, tetapi toh juga VP-nya masuk, perusahaan menggantikan. Jadi kali ini saya nggak bisa login, saya nggak ngapa-ngapain aja, biarkan, ya. Artinya teman-teman kalau mau menggunakan aplikasi untuk memperkuat jaringan silahkan, tetapi kalau ada masalah satu saat, ya kita nggak bisa jamin juga, ya. Kalau saya sih secara pribadi saya tetap nunggu saja sampai bisa login. Kalau Anda ingin mengikuti saya terserah, tapi bukan paksaan, ini pilihan teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman saat ini tidak bisa login, ya, ini hal biasa. Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan panik, jangan khawatir, jangan ragu, ya. Jangan dengarkan kata haters seolah-olah wah ini udah tanda-tanda scam dan lain-lain. Saya bilang udah sering terjadi teman-teman, tapi kita santai aja. Dari bulan 4, dari awal-awal itu bahkan pendaftarannya dulu kadang-kadang harus ditunda 1 bulan, itu dulu, ya, karena terus ada perbaikan-perbaikan. Tadi saya bilang bahwa YouTube pun juga sering mengalami hal itu, bahkan aplikasi-aplikasi lain, ya. Apalagi aplikasi kita ini VTube 16 juta member, mungkin 17 juta sekarang. Nah, pasti bisa terjadi kan teman-teman, mungkin server terlalu overload, akhirnya harus ada perbaikan-perbaikan atau sesuatu yang tidak diduga. Itu biasa terjadi, tetapi tidak usah risau. Sekali lagi, ya, itu bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga yaitu berkaitan dengan haters, ya. Saya akan bahas apa yang disampaikan oleh haters, khususnya pemimpinnya yang selalu memberikan informasi salah tentang VTube. Dari tahun lalu saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa orang tua ini, saya nggak akan sebut namanya, tidak punya kapasitas, ya. Jadi TT ini, telah tua ini yang ada ubahnya melintang, itu tidak punya kapasitas untuk menyampaikan sesuatu di VTube, ya. Saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa manajemen sudah mengatakan bahwa yang punya kapasitas untuk menyampaikan aplikasi VTube, baik dari sistemnya, marketing plan-nya, dan perizinannya adalah manajemen VTube sendiri. Jadi mana mungkin orang lain bisa menjelaskan apa yang dikerjakan. Kalau misalnya dia membahas tentang perizinan yang syarat SWI, dia juga nggak punya kapasitas untuk menjelaskan.
misalnya yang dia tonjolkan adalah referral, pernah mengatakan bahwa salah satunya ditiadakan referral, ya nggak mungkin lah. Kan ada pasti namanya komunikasi antara manajemen dengan pemerintah, ya. Karena bukan cuma kita yang menggunakan referral, termasuk multi level, banyaklah multi level. Kemudian juga yang menggunakan sistem jaringan. Kemudian kalau kita lihat di YouTube juga kan sebenarnya subscriber juga itu adalah jaringan. Cuma kan bedanya di sini kalau YouTube kita acak, di luaran sana orang akan subscriber kita. Kalau di sini kita bangun sendiri referralnya. Nah jadi buat saya nggak, itu hanya membesar-besarkan masalah saja. Karena bukan hanya VTube yang menggunakan referral, banyak juga perusahaan-perusahaan lain seperti multi level yang juga resmi di Indonesia menggunakan referral. Jadi itu bukan suatu alasan. Kemudian berikutnya mengatakan bahwa OJK tidak akan memberikan izin. Saya kan sudah mengatakan bahwa OJK itu hanya mengurusi memberikan izin kepada lembaga jasa keuangan yang mengumpul uang, ya seperti itu teman-teman. Tetapi leader haters juga ini selalu ngotot seolah-olah itu yang memberikan izin itu adalah OJK. Nah, inilah cara-cara haters yang hanya mengelabui, yang hanya memberikan info-info negatif yang membuat orang risau, yang membuat orang resah. Itulah yang dilakukan padahal tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu kepada teman-teman semua. Nah, jadi kalau yang disampaikan itu hanya buat saya itu hanya menakut-nakuti saja, yang bukan pada tujuannya. Selalu saya mengatakan bahwa bukan hak dia, bukan kapasitas dia untuk menyampaikan itu, teman-teman. Yang dia hanya kerjakan, dia hanya nyinyir, mencari-cari masalah di luar sana, mencomot-comot media sosial orang yang hanya info-info yang juga bisa tidak berdasar. Kemudian kalau Anda melihat pernah mengatakan bahwa ini yang konyol ini, dia mengatakan bahwa seolah-olah leader VTube itu tidak secara sadar menyembah saya karena menggunakan tag saya. Saya mengatakan bahwa itu saya tidak menyetujui itu. Kalau mungkin dia, ya oke lah dia mengatakan seperti itu. Kalau kamusnya dia bahwa dengan mentag itu bisa disembah, tapi kalau saya tidak. Berarti dia, coba lihat, dia sekarang banyak menggunakan tag VTube, ya. Jadi juga namanya Mr. Jack, dia menggunakan tag, ya, namanya Mr. Jack. Artinya kalau apa yang disampaikan sendiri, kalau dia mengatakan bahwa mentag itu bisa disembah, berarti dia menyembah VTube, dia menyembah Mr. Jack. Kalau di kamusnya dia, karena dia menggunakan nama-nama Mr. Jack dan mentag nama-nama Mr. Jack juga VTube. Nah, kalau di kamusnya dia seperti itu, dengan mentag nama seseorang disembah, berarti dia sembah VTube. Dia tag nama VTube, dia tag nama Mr. Jack, berarti dia sembah Mr. Jack dan VTube. Iya kan? Memang terbukti, kasihan. Dia hanya menggunakan nama VTube pada thumbnailnya di YouTube, nama Mr. Jack, akhirnya tontonannya naik. Padahal hanya menfitnah. Nah, iya kan? Kan dia mengatakan kalau di kamusnya dia itu yang IT luar negeri itu, ya. Bayangkan kalau hanya dengan mentag katanya kita sembah dia, itu kamusnya dia, berarti dia menyembah VTube dan Mr. Jack. Lihat aja videonya teman-teman. Dia mentag nama Mr. Jack. Iya kan? Nah, itu kamusnya dia. Berarti dia menyembah Mr. Jack. Nah, ini yang saya mau sampaikan, dia yang menyampaikan itu kepada kami, kemudian saya balikin ke dia. Gitu. Artinya secara tidak sadar juga dia menyembah Mr. Jack. Kalau itu yang dia di kamusnya dia, kalau dengan mentag kita bisa menyembah. Kalau saya enggak sih, saya enggak pernah menyembah dia, ya. Tapi kalau dia yakin seperti itu dengan bahasa psikologisnya dia, berarti dia menyembah VTube dan Mr. Jack. Nah, jadi kan dia termakan sendiri kan kata-katanya. Nah, jadi itu teman-teman yang saya sampaikan berkaitan dengan hal yang terjadi sekarang ini. Saya tetap sampaikan kepada teman-teman supaya jangan risau, jangan khawatir, ya. Dulu saja saya ingat waktu ada masalah kita nggak bisa mengerjakan misi, kita tidak bisa daftarin orang, itu belum ada Mr. Jack bicara. Kita masih punya keyakinan sendiri dengan bisnis ini. Kita masih tetap jalan sampai sekarang. Apalagi sekarang udah muncul Mr. Jack, sudah ada penjelasan dari manajemen, apalagi yang teman-teman khawatirkan, apalagi yang teman-teman risaukan. Haters kah? Haters. Kasihan yang hanya dia bahas itu tadi, ya.
Yang hanya dia bahas adalah negative thinking, tidak punya wewenang untuk membahas itu, kata-kata kotor, binatang, bebek dungu, kerbau, penipuan lah, kita dikatain bohong lah, padahal siapa yang berbohong? Dia menyampaikan kabar yang tidak benar. Coba teman-teman lihat saya, masuk akal enggak saya membahas sesuatu perusahaan orang yang saya tidak tahu di dalamnya, bagaimana sistemnya perusahaan itu sendiri. Kemudian saya dari luar mencoba ingin mencampuri dengan tidak ada terlibat di dalam kepengurusan manajemen. Masuk akal enggak? Mana dong, cerdas Indonesia dikit. Masuk akal enggak saya ceritain isi rumah seseorang yang saya tidak mengerti? Memang kalau kita mendengarkan gosip itu sepertinya benar, tetapi itulah hanya cara-cara setan, hanya bergosip. Ya. Saya nggak bilang dia setan loh, ya. Tapi cara-cara setan yang hanya menakut-nakuti orang yang tidak benar. Manajemen sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa yang berhak untuk menyampaikan segala sesuatunya berkaitan dengan Fitup adalah manajemen, karena mereka yang tahu. Mr. Jack sudah bilang bahwa haters tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Haters tidak tahu apa yang kita sedang lakukan karena mereka tidak mengerti dan pikiran mereka nggak sampai, dangkal mereka. Sedangkan kita berada di posisi yang tepat, inovasi yang luar biasa, mengubah banyak orang. Jadi coba mikir dong teman-temannya, khususnya haters ini. Semoga tidak lama lagi haters ini akan semakin punah benar-benar itu, dan akan terjadi seperti itu. Kembali ke habitatnya, kembali ke purbakala, dan hanya berkumpul bersama bergosip, mencari perusahaan apa lagi. Ketika Fitup sudah resmi legal dinormalisasi, kasihan gigit jari. Nah, mereka berkumpul mengurus fosil-fosil, membahas purbakala ya, yang sia-sia, merancang sesuatu yang busuk, bagaimana untuk menjatuhkan orang menjalankan Fitup atau menjalankan aplikasi. Begitu ada aplikasi muncul, mereka punya bersiap-siap untuk menyerang, hanya mengganggu. Bahkan saya melihat teman-teman ada postingan dikirimkan oleh teman saya, teman Fituber di luar sana, yang ternyata haters juga, lihat sendiri postingan ini, haters juga dibayar untuk menyinyir, menjatuhkan perusahaan orang. Itu yang mereka lakukan, ya. Lihat sendiri nih, baca sendiri teman-teman. Nah, itulah kerjaan-kerjaan haters yang sia-sia, tidak senang orang lihat senang, ya. Kerjaan haters begitu. Susah ketika orang senang, senang melihat ketika orang susah. Itulah kerjaan-kerjaan haters. Sama perjelas bahwa kerjaan haters itu adalah senang ketika melihat orang susah, dan susah ketika lihat orang senang. Waktu VTubers mengumpulkan V-Point, waktu VTubers menyebutkan VP, itu mereka terganggu, kepanasan mereka, susah mereka. Tapi waktu mereka ada yang menjalankan VTub bubar, itu mereka senang. Karena itu tujuan haters. Nah, persis yang tadi saya bilang, cara-cara iblis, cara-cara kuntilanak, gentayangan kemana-mana, masuk di YouTube orang yang memberikan motivasi, memberikan dorongan, kemudian komen di dalam. Nah, seperti yang tadi ditampilkan, itu mereka dapat bayaran katanya. Inilah kerjaan-kerjaan yang ngeri sekali, sangat ngeri, sangat miris. Harusnya kita semakin tua teman-teman harus semakin bijaksana. Nah, ini semakin parah, khususnya leadernya itu ya, yang ada umpannya. Semakin nakut-nakuti orang. Ya. Tinggal wajah saja nggak seram dikit itu sudah persis. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan kali ini. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman semua untuk kita tetap survive dan terus melangkah bersama Fitup. Kita pasti bisa dan mengubah hidup kita teman-teman. Saya Dema, memberkati Anda semua. Go Diamond.